Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua tanggal 9 Ramadan masih bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang mengikuti sunnah dan ajarannya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin ingin berbagi ilmu, yaitu mengenai tentang dimanapun dan kapanpun kita bisa belajar ilmu agama. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di hadis yang ke-19 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka, dan seterusnya hingga akhir hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang Imam At-Tirmidzi, dan dikatakan di sini hadis yang hasan sahih. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas matan daripada hadis ini atau isi daripada hadis ini, melainkan kita semua akan mengambil pelajaran daripada hadis ini dari sisi yang lain. Ada dua setidaknya pelajaran daripada hadis ini. Pelajaran yang pertama yaitu bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh seorang pemuda yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Maka pada saat yang bersamaan kita bisa mengambil faedah bahwasannya yang namanya belajar ilmu agama itu tidak harus menunggu kita waktu tua,
Karena seorang Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah seorang anak muda, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak muda, bahwasannya saya akan mengajarkan suatu ilmu kepada kamu. Di sini kita mendapati bahwasanya belajar ilmu agama itu tidak harus menunggu tua, tapi dari kecil kita dididik untuk belajar ilmu agama. Sebagian orang di antara kita mungkin ada yang berkata, "Gak apa-apa, masih muda, karena belum nyoba ini, belum nyoba itu." Padahal dia tidak tahu bahwasanya maut itu akan bisa datang kapanpun saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa di ayat yang ke-78, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka maut itu pasti akan mendatangi kalian, meskipun kalian berada dalam sebuah benteng yang tinggi dan kokoh. Jadi jemaah sekalian, untuk kita mempelajari suatu ilmu agama, maka jangan sampai kita terlena dengan umur kita di waktu yang muda kita. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas berada di pada usia waktu muda. Itulah yang pelajaran yang pertama diambil dari hadis ini. Kemudian jemaah hadirin rahimakumullah, faedah atau pelajaran yang kedua yaitu dimanapun kita belajar, maka di situ kita bisa melakukannya. Sebagaimana dalam hadis ini bahwasanya Abdullah bin Abbas itu dia berkata, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman." Suatu hari saya pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kendaraan. Jadi Abdullah bin Abbas ini ketika menerima hadis ini, beliau sedang berada di atas kuda, sedang naik kuda. Maka kita bisa mengambil pelajaran daripada ini, yaitu sebagian orang kadang-kadang ada yang berkata bahwasanya janganlah bawa urusan ilmu agama ketika kita sedang berada di pasar misalnya, atau janganlah kita bawa urusan agama ketika kita sedang bermain. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau sedang menaiki kuda bersamanya. Itulah faedah daripada hadis yang kita bisa ambil dari pelajaran ini. Jadi yang pertama adalah kapanpun kita bisa belajar ilmu agama, dan yang kedua dimanapun kita bisa belajar ilmu agama. Sebagaimana Ibnu Abbas ketika beliau masih muda, beliau belajar agama. Kemudian Ibnu Abbas ketika berada dengan Rasulullah SAW di atas tunggangan, beliau bisa mengajarkan, beliau bisa belajar agama. Maka jangan sampai ketika kita bahwasanya berpikiran untuk nanti nunggu tua, atau jangan sampai kita berpikiran bahwasanya kita harus belajar ilmu agama itu di masjid atau di pesantren atau di madrasah. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan ilmunya ketika beliau berada di atas kemundangan kuda. Hadirin jamaah rahimakumullah, hanya ini yang dapat ana sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.